Halo, bertemu lagi dengan aku, Sutaro Reader. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Aries ya. Bagaimana hubungan triparty ini ke depannya ya? Entah kamunya sebagai orang ketiga Aries atau kamunya ternyata orang pertama tapi yang diselingkuhin. Ini kira-kira gimana ke depannya? Bisakah dia seriusin kamu? Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan ya. Energi yang juga bisa kebolak-balik ya, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat ya, ini hanya general reading aja, bukan personal reading, jadi tolong bisa bedakan ya. Kalau nggak resonate udah berarti energinya bukan untuk kamu ya, nggak usah baper, jangan dimasukkan ke dalam hati. Itu aja bagi kalian yang readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke Aries, kalau bisa kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir ya, terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat ya, untuk Aries, hubungan tripartinya nih, gimana kondisi hubungan kalian ke depannya? Dia pilih kamu, pilih satu lagi, atau malah ditinggalin? Kita lihat ya. Beri saya 10 kartu untuk Aries. Saya ambil kartu yang jatuh sebagai pembacaan readingan. Oke, di sini ada Six of Swords ya. Ada kartu Eight of Cups. The Devil. Knight of Pentacles. Seven of Swords. Ten of Swords. Nine of Pentacles. Satu lagi. Five of Wands. Oke. Thank you untuk kartunya. Dan di sini bottom of the deck-nya ya untuk Aries. Oke Aries, gimana nih hubungan kamu nih yang triparty ini untuk kedepannya? Mau dibawa kemana hubungan tersebut? Oke. Sebetulnya kalau aku lihat di sini ya, kalau ditanya dia akan pilih orang pertamanya atau orang ketiganya Aries di sini, saya lebih ngelihat sih gimana ya, dia itu kayaknya bingung gitu ya. Saya lihat dia ini belum siap dalam mencintai ya. Kalau dari segi perasaan ya, dia sama-sama suka ya dengan orang pertama dan orang ketiga di sini, sama-sama suka. Tapi kayaknya kalau untuk serius ya, kemungkinan kalau saya lihat sih tidak akan yang dia pilih ya, karena kayaknya dia itu belum bisa untuk diajak sebuah komitmen atau keseriusan ya Aries. Jadi kalau kamu mengharapkan dia menikahi kamu, pilih salah satu di antara kalian, kayaknya sepertinya ya dia nggak bisa memutuskan hal itu ya di situ. Jadi apa yang angan-angan kamu inginkan, angan-angan yang kamu harapkan, rasanya sulit di situ. Oke. Di sini ada kartu Six of Swords ya, yang dimana kalau saya lihat dia ini kayaknya seperti mau mencari ya cinta sejatinya, soulmate-nya, yang dimana dia temui di antara kalian berdua. Dia merasa itu belum klik dan belum cocok Aries ya. Jadi mengapa dia itu jadi kayak kadang-kadang tuh malah bersikap kayak gini ya. Jadi semata-mata sih harusnya dia nggak boleh ya pacarin 2 orang atau lebih, seharusnya sih dia nggak boleh kayak gitu. Cuma ya dengan dia pacarin
banyak orang kayak gini ya, sepertinya kalau aku lihat ya dari perasaan dia mendalam, sebetulnya dia nggak, sifatnya tuh nggak jelek-jelek banget sih ya, karena aku ngelihat ada trauma sih dalam cintanya, saya lihat kayak gitu. Jadi kayaknya orang ini tuh pernah punya tekanan ya dalam cinta ya, pernah mencintai seseorang, cuma ya itu sepertinya dulu tuh dia tuh toksik banget ya hubungannya ya, jadi kayaknya jelek sekali hubungannya. Nah sehingga karena hal itu ya, cintanya yang berakhir kurang baik, dia ditinggalin ya, itu sangat membekas ya, karena pada saat itu dia itu sangat mencintai orang tersebut. Nah hingga ngebuat perilaku dia jadi berubah, Aries ya. Jadi dia playboy, playgirl kayak gini, pacarin kamu, pacarin orang lain lagi, banyak orang kayak gini. Itu semata-mata memang karena dari masa lalunya yang seperti itu ya, dia merasa kepahitan, dia merasa kayak yang kayak cinta itu ya, kok cinta kayak gini, cinta menyakitkan. Kayak dia tuh kadang-kadang ngerasa, mungkinkah aku bisa mendapatkan orang yang pantas untuk aku, orang yang baik untuk aku. Nah karena cinta dia yang murung kayak gitu ya, yang kurang baik, itu yang ngebuat dia itu jadi lama-lama kesannya itu kayak nggak percaya dengan cinta lagi, hingga ngebuat perilaku dia berubah. Hey, jangan salah Aries, orang kayak gini memang ada. Saya aku ya, teman saya ada yang kayak gini, sama teman saya persis banget ya, kebetulan dia ini pria ya, kondisinya kayak dia pacaran dengan 2 orang, bahkan dia itu sampai 3 orang loh. Cuman kalau ditanya, dia nggak pernah seriusin 3-tiganya. Saya tanya kenapa kok kayak gini, dia bilang nggak percaya cinta, karena ya kasusnya sama, pernah disakiti, pernah ditinggalin, pernah mencintai seseorang dengan sangat dalam dan sangat serius ya, apalagi dia mau menikah, ternyata sebelum pernikahannya ternyata dia malah diselingkuhi, dan perselingkuhan pasangannya itu sudah lumayan lama. Nah itulah yang ngebuat kepribadian teman saya tuh kayak gitu, karena teman saya kasusnya ada yang kayak gini. Makanya kenapa dia jadi kayak bisa dicap itu ya, kok begitu banget bajingan ya, maaf ya secara kasarnya bajingan seperti itu, padahal ya sebetulnya dia punya masa lalu yang jelek ya. Jadi kita nggak serta-merta mencap dia itu buruk ya, karena orang ini punya alasan. Kira-kira dia bisa berubah nggak Ceh dengan sikap dia kayak gini? Kalau saya lihat ya, dia bisa berubah kalau sudah bertemu dengan orang yang tepat, yang bisa merubah perilakunya. Ibarat ketika dia jatuh cinta dengan seseorang, benar-benar cinta ya, baru dia bisa berubah. Tapi kalau untuk sekarang, antara kamu ya, si orang pertama dengan si orang ketiganya Aries ini, saya lihat ya sepertinya kalian berdua ini tidak akan dipilih ya, karena aku melihat itu tidak ada cinta yang mendalam dari diri dia kepada kalian berdua. Jadi sebatas kayak yang suka ya, kalau suka iya tertarik, kamu tahu yang namanya suka, kita sama cowok ganteng, cewek cantik gimana sih ya suka. Tapi kalau untuk keseriusannya itu loh, cinta yang mendalamnya itu loh, yang dari hati itu sampai deep sekali, itu belum ada ya. Jadi kemungkinan saya melihat dia nanti kedepannya akan berkelana lagi. Jadi ya jangan heran misalnya kalau dia punya pacar lagi ya, jadi ya dia bakal kayak gitu, bakalan berkelana kesana kemari sampai bener-bener dia bisa menemukan orang yang tepat, yang cocok buat dia. Dan kemungkinan kalau saya lihatnya sih, untuk kedepannya kira-kira dia bisa menemukan orang yang tepat atau tidak, kira-kira sih saya lihat ya bisa ya. Tapi ya itu bukan dari kalian berdua, sorry tuh saya aku bilang kayak gini ya. Kalau ini resonate untuk kamu udah punya pikiran dan insting yang seperti itu ya, saya berharap ya kamu harus siap dengan segala konsekuensinya berpacaran dengan orang kayak gini ya, karena ya sulit ya kalau mau mendapatkan keseriusan, kestabilan dalam suatu hubungan dengan orang yang sifatnya kayak gini, apalagi ditambah punya masa lalu yang suram hingga ngebuat dia nggak gampang jatuh cinta lagi sama orang. So untuk kamu Aries, kamu harus siap-siap ya,
untuk hubungan ini ke depannya. Bila mana tiba-tiba dia memutuskan hubungan secara sepihak, tiba-tiba ya dia ngejauh, ya kamu harus siap ya, karena ya berpacaran dengan orang kayak gini ya kita harus siap dong ya, apalagi kalau nggak ditinggalin ya. Kira-kira Cici pernah maksudnya pacaran sama orang kayak gitu? Kalau saya sih nggak pernah jadi orang ketiga, tapi kalau saya yang malah kasusnya diselingkuhi ya. Dan ya memang benar, ujung-ujungnya ya saya nggak diseriusin, dia sama orang ketiganya juga sama nggak diseriusin. Ujung-ujungnya orang itu sekarang berkelana ke sana kemari. Kalau ini mantan saya dulu bukan karena trauma ya, cuman memang tabiatnya seperti itu ya. Kalau saya sih terima ya, nggak usah heran lagi kalau pacaran sama orang kayak gitu, karena ujung-ujungnya kan nggak bakalan ada, pasti akhirnya juga kayak gini ya, ditinggalin ya. Jadi begitupun dengan kamu ya, kamu harus seperti saya, harus siap dengan segala konsekuensinya ya. Oke, di sini ada kartu spiritual connection. Kalau yang di barat katakan, hubungan kalian ini tuh hanya untuk sebagai pembelajaran ya. Jadi Aries, mungkin maksud semesta di sini kamu dipertemukan dengan orang yang kualitasnya seperti ini, yang tidak bisa diajak serius. Itu kayak kamu itu lagi ditempa menurut saya ya. Kayak kamu ini lagi diuji, bertemu dengan orang yang salah, bertemu dengan orang yang toksik. Yang dimana di sini semesta mengharapkan kalian ya, orang pertama maupun orang ketiga di sini, atau selingkuhannya, atau kamu ternyata pacar pertamanya tapi yang gak diserius-seriusin. Nah, di sini sih semesta ingin mengatakan bahwa suatu saat akan ada orang yang benar-benar mencintaimu, menghormatimu, dan menghargaimu. Jadi untuk hubungan sekarang ya tolonglah untuk dipelajari aja ya, sebagai pembelajaran ya. Itu aja untuk kamu Aries, semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.